Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Dwianto. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi remote access. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar bahwa jika kita ingin remote access, maka kita membutuhkan yang namanya kabel konsol. Nah, dalam Cisco sendiri, jika ingin remote access itu kan menggunakan mode CLI atau Command Line Interface. Tapi pada real device-nya itu sendiri, mode CLI ini tidak tersedia. Jadi mau tidak mau, ketika kita ingin meremote access, kita harus menggunakan yang namanya kabel konsol. Nah, tapi kabel konsol ini sendiri, kabel yang warna biru ini memiliki kekurangan sendiri, yaitu dari segi panjang kabel konsol sangat terbatas, yaitu rata-rata kurang dari 30 meter kurang dari 3 meter, maaf. Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang meremote access menggunakan Telnet dan SSH. Nah, bagaimana caranya? Ini caranya. Pertama, kita masuk ke router, lalu masuk ke mode CLI. Kita masuk ke mode privilege, global konfigurasi. Nah, lalu kita ketik perintah line pty 0. Nah, kita ketikkan datanya. Nah, jadi apa sih gunanya line VTY ini? Jadi line VTY ini adalah jumlah user yang akan bisa meremote secara bersamaan. Nah, di sini tersedia dari angka 1 sampai 15. Jadi tersedia dari 1 sampai 15 user yang bisa melakukan remote access secara bersamaan. Nah, mungkin kita pilih angka 2 aja. Oke, enter. Nah, lalu kita buat passwordnya terlebih dahulu. Mungkin passwordnya akan saya buat admin yang mudah. Lalu kita ketik perintah login. Nah, lanjut kita ketik perintah transport input telnet. Nah, seperti ini. Oke. Nah, telnet yang kita buat sudah memiliki password dan juga login. Alangkah baiknya kita buat password enable-nya agar telnet kita tidak mudah diretas oleh orang lain. Kita buat enable secret, misal passwordnya bisa TKC. Nah, kita enter. Nah, selesai, kita coba login ke PC. Misal kita ingin login ke PC ini, PC berapa ini? PC 12. Kita coba login. Kita pilih menu desktop, lalu scroll ke bawah, kita pilih menu telnet atau SSH client. Nah, pada menu connection type ini kita ganti ke telnet. Nah, hostname-nya kita bisa bebas isi sesuai IP gateway dari VLAN 1 sampai VLAN 50. Misal saya ingin isi dari IP VLAN 10. Nah, kita gunakan gateway-nya, IP gateway-nya. Lalu kita connect. Nah, di sini sudah berhasil ya kita buat telnetnya. Kita masukkan password yang tadi kita buat, yaitu admin. Lalu kita coba login ke mode privilege. Nah, di sini kita masukkan password enable secret yang tadi kita buat, yaitu TKC. Nah, selesai.
inilah konfigurasi telnet yang sudah kita lakukan. Nah, tetapi konfigurasi telnet ini belum memiliki user sendiri. Oleh karena itu kita akan coba buat user telnetnya. Kita keluar dulu, yes. Kita masuk lagi ke router. Nah, lalu kita coba masuk ke mode CLI. Kita coba buat user. Misal kita coba buat usernya itu admin tkc. Kita add passwordnya juga. Password kita samakan aja biar mudah diingat, yaitu admin tkc. Kita enter. Lalu kita ketik lagi perintah line vty 0 spasi 2 user. Nah, di sini kita ketikkan perintah login lokal. Lalu baru kita ketik perintah transport input telnet. Oke. Maaf, ada tulisan yang salah. Transport input. Coba lagi. Transport input telnet. Nah, oke, kita sudah buat user dan passwordnya, yaitu admin tkc. Kita coba lihat lagi ke PC 12. Maaf. Kita masuk ke menu desktop, lalu telnet atau SSH client. Kita ganti dulu ke telnet. Connection type-nya baru kita masukkan IP yang sudah kita tentukan, yaitu kita gunakan IP VLAN 10. Nah, di sini kan baru kita bisa mengisi user kita, yaitu admin tkc. Nah, passwordnya juga admin tkc. Nah, baru kita bisa masuk ke mode privilege. Lalu baru kita isi dengan password enable secret kita, yaitu tkc. Nah, ini ya. Jadi konfigurasi user, password, dan telnet yang sudah kita lakukan telah berhasil. Nah, di sini kita bisa meremote akses kapanpun dan dimanapun menggunakan tab mode CLI tanpa menggunakan kabel konsol. Nah, selanjutnya kita akan coba konfigurasi SSH pada router. Kita konfigurasi SSH pada router terlebih dahulu, lalu kita akan konfigurasi SSH pada switch. Nah, bagaimana caranya? Ikuti langkah-langkah berikut. Nah, untuk konfigurasi SSH itu sendiri perintahnya berbeda, teman-teman. Jadi menggunakan perintah crypto. Maaf, ini belum di-exit. Kita exit dulu. Nah, menggunakan perintah crypto key generate RSA. Bentar. Nah, di sini kita belum bisa mendapatkan kuncinya atau key-nya. Kita disuruh untuk please define a hostname other than router. Nah, jadi hostname router ini sudah sangat sekali dipakai. Maka dari itu, dari tab CLI-nya menyuruh kita untuk membuat hostname baru. Nah, kita coba buat hostname-nya terlebih dahulu. Kita mungkin bisa gunakan hostname misal tkc. Nah, kita enter. Kita coba lagi ke perintah yang tadi. Nah, walau kita sudah buat hostname-nya, tapi untuk bisa mendapatkan kuncinya kita juga harus membuat yang namanya name domain atau domain name. Kita coba buat dengan perintah IP domain name. Kita samain aja ke tkc, kita kasih .com. Nah, kita enter. Nah, baru
kita bisa gunakan perintah crypto key generate RSA. Nah, dalam real device itu sendiri jumlah bit yang disarankan untuk digunakan adalah 1024. Nah, di sini kita sudah berhasil mendapatkan RSA key. Jadi kita sudah bisa memulai dalam melakukan konfigurasi SSH pada sebuah router. Nah, untuk perintah pertama ini kan sudah hostname-nya sudah berganti menjadi TKJ. Nah, untuk perintah pertama untuk melakukan konfigurasi SSH adalah kita coba buat usernya terlebih dahulu. Misal kita buat user yang keren admin, misal admin apa ya, admin TKJ. Maaf, kita buat user sekalian sama passwordnya, saya lupa password admin TKJ. Nah, lalu kita apalagi ya, line VTY /2. Nah, lalu kita ketik perintah login lokal. Lalu untuk perintah terakhir adalah transport input SSH. Enter. Nah, berhasil. Kita coba lihat, kita coba cek. Kita beralih ke PC yang ini, ke mode desktop, lalu peluh menu telnet atau SSH. Ini masih tetap SSH. Kita isi, misal kita ingin gunakan VLAN 40.40.1 yaitu internet gateway-nya. Lalu kita isi password username yang tadi kita buat, yaitu admin TKJ. Kita connect sebentar. Nah, kita isi admin TKJ. Nah, kita coba enable TKJ. Nah, di sini kita sudah bisa memulai untuk meremote akses menggunakan perintah SSH. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang konfigurasi IP pada switch. Caranya ikuti langkah-langkah berikut. Kita masuk ke switch. Misal kita gunakan switch yang dua ini, switch yang tengah. Lalu masuk ke mode CLI. Kita ketik seperti biasa, masuk ke mode privilege, lalu global configuration. Nah, kita coba masuk ke interface VLAN, misalnya VLAN 10 yang ingin kita ubah IP-nya. Nah, masuk. Lalu kita bisa tambahkan IP address di sini. Untuk VLAN 10 berarti 10.10.10.10. Nah, di sini kita untuk titik terakhir tidak menggunakan titik 0 ya, karena kita ingin ubah. Misal kita gunakan titik 50. Nah, baru tambahkan gateway-nya seperti biasa. Oke. Bentar. Nah, lalu kita tambahkan default gateway. Ini kurang IP, maaf depannya. Default gateway kita isi, karena ini gateway berarti 10.10.1. Nah, bentar. Oke, berhasil. Kita coba buat satu lagi di VLAN 20. Coba ya, VLAN 20. Kita coba tambahkan IP address 20.20.20.50, samain aja. Lalu kita tambahkan gateway-nya 0 IP
default gateway 20.20.20.1 enter. Lalu kita coba lihat do show IP interface brief spasi. Nah, bisa dilihat di sini ada VLAN 10 dan VLAN 20 bahwa IP address-nya telah berganti menjadi 10.10.10.50 dan 20.20.20.50. Nah, kan kita sudah buat IP baru. Lalu di sini kita akan coba belajar bagaimana sih cara kita konfigurasi SSH pada sebuah switch. Nah, gimana caranya? Coba ikuti langkah berikut. Yang pertama seperti tadi, kita buat hostname-nya terlebih dahulu. Misal saya ingin buat hostname-nya TKJ. Tadi kan admin TKJ, kita yang ini buat hostname-nya TKJ aja. Lalu kita buat IP domain name-nya sama tkj.com. Baru kita bisa gunakan perintah crypto key generate RSA. Lah kita isi 1024. Lalu di sini kita bisa mulai konfigurasi perintah SSH-nya. Line vd non spasi 2. Lalu kita bisa lanjut. Maaf tadi ada kesalahan, harusnya kita buat username-nya terlebih dahulu. Nah, kita mungkin buat username-nya admin smk dan passwordnya juga admin smk. Enter, baru kita klik perintah line gty 0 spasi 2. Lalu di sini kita perintah login lokal dan transport input SSH. Kita juga bisa menggunakan enable secret shell passwordnya tkj. Nah, selesai. Kita coba cek untuk PC 11 dan 12 kan udah kita coba ke PC 13. Kita masuk ke menu desktop, lalu ke menu telnet atau SSH. Ini SSH udah benar connection type-nya. Nah, untuk hostname atau IP-nya kita isi IP yang tadi kita buat yaitu 10.10.10.50. Username-nya tadi adalah admin smk. Connect. Nah, kita isi admin smk. Kita masuk ke mode privilege, lalu isi password enable secret-nya yaitu tkj, lalu masuk ke mode global configuration. Nah, di sini kita sudah bisa memulai meremote akses kapanpun dan dimanapun tanpa menggunakan kabel konsol. Nah, sekian pembelajaran yang dapat saya sampaikan, mulai dari konfigurasi telnet pada router, konfigurasi IP pada switch, dan konfigurasi SSH pada switch. Dari saya, apabila ada kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf. Kita akan lanjut pembelajaran pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.